Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandar Udara Stefanus Rumbewas, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 kru ini tergelincir sejauh 1.200 meter. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 orang kru tergelincir keluar landasan sejauh 1.200 meter. Peristiwa ini terjadi saat pesawat hendak melakukan take off menuju Jayapura. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh kendala teknis. Pasca kejadian, pihak kepolisian juga telah menghubungi otoritas penerbangan dan teknisi untuk memeriksa kondisi pesawat dan landasan. Hingga kini, polisi terus menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Telah terjadi peristiwa laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di landas pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari ini, Senin 9 September 2024. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Ya, sementara pesawat Trigana Air membawa 41 penumpang dewasa, 1 bayi, serta 6 kru pesawat. Seluruh penumpang dipastikan selamat, meski beberapa penumpang alami cedera. Para penumpang yang alami cedera langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Ya, pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewas Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, saat akan lepas landas ke Bandara Sentani, Jayapura. Kita simak kronologinya berikut ini. Pesawat Trigana Air berjenis ATR 45200 dengan nomor registrasi PKSYP awalnya mendarat di Bandara Stefanus Rumbewas Serui dari biak pukul 10 waktu 19 waktu Indonesia Timur dan parkir stand pukul 10.21 WIT. Kemudian pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur, pesawat yang mengangkut sebanyak 42 penumpang dan 6 awak kabin tersebut bergerak di darat atau dalam posisi taksi untuk selanjutnya lepas landas menuju Bandar Udara Sentani, Jayapura pada pukul 10.40 waktu Indonesia Timur. Hanya berjarak 1 menit kemudian pesawat tergelincir ke arah kiri keluar jalur landasan kurang lebih 1.200 meter. Pihak berwenang saat ini masih menyelidiki penyebab pasti tergelincirnya pesawat Trigana Air dengan nomor registrasi PKSYP tersebut. Pemirsa, warga di sejumlah daerah mengeluhkan panas dan teriknya cuaca. Di Bojonegoro, Jawa Timur, suhu bahkan mencapai 30 derajat Celcius. Teriknya cuaca juga berimbas pada kekeringan. Tak main-main, panasnya kota Bojonegoro, Jawa Timur mencapai 38 derajat Celcius. Suhu udara meningkat tajam di siang hari, dikeluhkan warga yang mengurangi aktivitas luar rumah. Data BMKG, suhu maksimum harian di kota penghasil minyak dan gas bumi ini sempat tertinggi di Jawa Timur. Panas menyengat dirasakan antara pukul 11.00 hingga 15.00. Terlebih, di puncak musim kemarau saat ini, minimnya tutupan awan membuat pancaran panas matahari maksimal. Cuaca panas di musim kemarau juga membuat sumber air warga kampung Cibogo, Cimahi, Jawa Barat kering 3 bulan terakhir. Saat bantuan air bersih datang pun diserbu warga. Polres Cimahi dan Pemda setempat akan membuat mata air baru untuk mengatasi kekeringan. Tim kontributor iNews melaporkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polisi ditampar pengendara mobil di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku tak terima ditegur karena mobilnya menghalangi jalan. Jalan terus. Seorang pria mengamuk di Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku menodongkan senjata tajam, menakut-nakuti juru parkir dan pengguna jalan. Karena aksi membahayakan, Aibtu Bagus Supriyatna berusaha membujuk. Pelaku justru menampar polisi dan mengancam dengan senjata tajam. Akhirnya pelaku ditangkap petugas gabungan. Pelaku kesal lantaran ditegur saat mobilnya parkir di tengah jalan. Parkirnya di tengah jalan? Ya, saya pikir kan mogok ya. Terus? Oh, abang sempat nyamperin tuh? Iya. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk kabur. Ngamuk-ngamuk ke abang ya? Itu ngamuk-ngamuk dia udah ngeluarin senjata tajam? Belum lihat. Oke. Pas saya dikejar baru dia ngeluarin apa? Pisau? Kayak belati itu ya. Dari tes urin, pelaku Danova Meliala positif memakai sabu. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita tes urin, ternyata yang bersangkutan ini positif menggunakan sabu-sabu. Ya, karena mereka masih memberontak dan teriak-teriak, akhirnya kita bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk penanganan lanjut. Apakah dia ada gangguan jiwanya atau apa, maka jiwanya belum stabil, jadi belum bisa kita keterangan. Pelaku warga Bintara, Bekasi ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mengaku seorang anggota BIN, seorang pengemudi mobil mengancam menggunakan pistol kepada pengendara lain di Jalan Raya Kalibata, Kramat Jati, Jakarta Timur. Emosi, pengemudi mobil ini mengancam menggunakan pistol saat terlibat pertengkaran dengan pengendara mobil lainnya di Jalan Raya Kalibata, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku yang mengaku sebagai anggota BIN sempat diminta berhenti, namun pelaku terus melaju dan kabur. Aksi pengancaman terjadi setelah mobil pelaku bersenggolan dengan mobil korban. Akibatnya mobil korban lecet di bagian kiri. Pengemudi mobil pelaku pengancaman diselidiki aparat Polsek Kramat Jati. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Senin pagi. Agenda sidang pembacaan kontra memori dari Kejaksaan. Sidang kedua peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 digelar Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Senin pagi. Agenda sidang merupakan pembacaan kontra memori yang dilakukan secara maraton oleh sejumlah termohon atau jaksa dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di ruang Cakra ini. Pada agenda sidang kali ini, jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan 3 novum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke majelis hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana menyampaikan berbagai persiapan telah dilakukan. Di antaranya menyiapkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dalam sidang ke-6 narapidana ini, pihak kuasa hukum juga menemukan 3 novum baru. Di antaranya kekhilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Lalu untuk sidang tanggal Rabu, Kamis, Jumat, dan kita akan menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu sudah kita siapkan. Saksi-saksi yang dihadirkan itu yang terkait dengan fakta dan saksi ahli. Saksi fakta itu kira-kira jumlahnya sekitar 39-an, sementara saksi ahli kira-kira kurang lebih 10. Sementara itu, pihak kuasa hukum meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar Ainus melaporkan. Ya, sementara itu, pemirsa, fakta demi fakta terungkap selama pembuktian kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mulai dari bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka hingga Saka Tatal yang berani sumpah pocong dan mengajukan gugatan peninjauan kembali. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Satu persatu puzzle teka-teki kasus ini terungkap ke publik. Meski pelaku sebenarnya atas kasus ini masih misteri, namun perlahan tapi pasti kebenaran mulai terungkap.
Hal ini diawali oleh ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus ini. Tak tinggal diam, Peggy Setiawan melawan dengan menggugat pra-peradilan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon. Hasilnya, Peggy Setiawan menang pra-peradilan. Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan penetapan Peggy sebagai tersangka salah alamat, sekaligus meminta nama baik Peggy Setiawan dipulihkan. Selain Peggy Setiawan, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, juga menuntut nama baiknya dipulihkan. Ia menyampaikan bukti baru dalam gugatannya di sidang peninjauan kembali. Bahkan, Saka Tatal juga melakukan sumpah pocong secara terbuka untuk membuktikan keyakinannya selama ini bahwa ia tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam ritual tersebut, Saka Tatal juga menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah yang sama. Namun, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam ritual sumpah pocong tersebut. Sementara hari ini 6 terpidana kasus Vina menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka menempuh upaya ini karena merasa diperlakukan tidak adil dan dituduh membunuh Vina dan Eki. Rangkaian fakta yang terungkap membuat publik semakin yakin ada kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral seorang ibu harus berpisah dengan anaknya yang masih kecil. Pejuang lingkungan hidup di Labuhan Batu, Sumatera Utara ini ditahan setelah ditangkap saat aksi demo tolak pengoperasian pabrik kelapa sawit. Viral saat Gustina Salim Rambe memeluk anaknya dari balik jeruji ruang tahanan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Sembari menahan tangis, Tina Rambe, pejuang lingkungan hidup di Pulau Padang ini berusaha tegar dan menghibur buah hatinya. Usai sidang saat akan dibawa menuju mobil tahanan kejaksaan, Tina tak tahan ingin memeluk dan mencium anaknya meski petugas berupaya menghalanginya. 4 bulan sudah Gustina Salim Rambe mendekam di tahanan lantaran ikut berdemo mengadang truk angkutan sawit dan CPO di Pulau Padang 20 Mei lalu. 3 mahasiswa dan 2 warga lainnya yang ditangkap bersama Tina telah ditangguhkan penahanannya hanya 2 hari setelah penangkapan. Baru-baru ini Tina Rambe melakukan upaya pra-peradilan melalui kuasa hukumnya. Namun hingga kini belum ada putusan atas pra-peradilan yang diajukan Tina. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Imanda melaporkan. Pemirsa, obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, Marimutusini Fasan, ditangkap petugas imigrasi pos lintas batas Entikong, Kalimantan Barat. Pelaku berencana kabur ke Sarawak, Malaysia. Ya, penangkapan Marimutusini Fasan oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Entikong saat hendak kabur ke Sarawak, Malaysia dengan menahan paspor. Sebelumnya pimpinan Texmaco Group ini berdalih ke Malaysia akan berobat. Namun obligor BLBI ini diamankan karena masuk dalam daftar pencegahan yang masih sah dan berlaku. Pencekalan Marimutu berdasarkan laporan akan berakhir di bulan Desember mendatang. Jumlah utang BLBI Marimutu mencapai 31 triliun rupiah dan berhasil ditagih sebanyak 30 miliar rupiah. Ya pemirsa, gaji karyawan lagi-lagi bakal kena potongan. Setelah dipotong pajak, BPJS Kesehatan dan 5 jenis program jam sostek, gaji karyawan akan dipotong lagi untuk dana pensiun tambahan. Persiapan dana pensiun memang perlu, tapi kira-kira apakah para karyawan rela dipotong lagi gajinya? Para karyawan swasta, siap-siap gaji Anda akan dipotong lagi untuk dana pensiun tambahan. Aturan ini tentu menambah panjang daftar potongan gaji yang dikenakan ke para karyawan. Rela nggak nih gaji Anda dipotong lagi? Berikut Rakyat Bicara. Meski penerapan tapera ditunda, karyawan swasta rupanya belum bisa bernafas lega. Yang terbaru,
Lagi-lagi pemerintah berencana memotong gaji para karyawan. Kali ini dengan nama pensiun tambahan. Aturan soal besaran potongan, kapan mulai diberlakukan hingga siapa yang mengelola saat ini masih dipersiapkan. Tapi pro kontra sudah bermunculan. Secara pribadi saya kurang setuju ya, karena kita sebagai karyawan swasta atau karyawan negeri sipil mungkin ya sudah ada potongan sebelum itu kan dari gaji, contohnya kayak jam sostek tenaga kerja sama jam sostek yang dana pensiun gitu loh. Tapi kalau untuk dipotong lagi mungkin jatuhnya bakal habis kali gaji ya, kepotong semua gitu loh. Lebih baik coba deh potongan-potongan yang udah dipotong dari kami pekerja ini kan sudah banyak. Kalau ini konteksnya tabungan pensiun, kan kita juga udah dipotong jaminan hari tua dan itu wajib. Apakah dari program itu atau masih kurang atau gimana gitu? Ya kalau masih kurang mungkin boleh diambil potongan dari aspek lain lah, jangan dari potongan gaji terus. Wajar saja banyak yang keberatan dengan pengenaan dana pensiun tambahan. Karena sekarang pun gaji karyawan sudah banyak terkena potongan. Kalau jadi diberlakukan, potongan gaji untuk dana pensiun tambahan ini akan menjadi potongan ke-7 yang dikenakan ke karyawan swasta. Sebelumnya karyawan swasta sudah dikenakan PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang rinciannya ada jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga jaminan pensiun. Beberapa perusahaan juga mengenakan potongan wajib asuransi bagi karyawannya. Ya, soal persiapan dana pensiun, saat ini karyawan sebenarnya sudah dikenakan 2 jenis potongan yang mirip-mirip, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 2 program di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Tapi menurut pemerintah, jumlah 2 potongan itu masih terlalu kecil. Total rasionya hanya sekitar 15% dari gaji terakhir sebelum pensiun. Besaran itu belum memenuhi standar Organisasi Ketenagakerjaan Dunia atau ILO yang menyebut rasio ideal adalah 40% dari gaji terakhir. Ya, tujuannya baik sih agar saat pensiun, dana pensiun yang diterima tidak terlalu kecil. Tapi tentu aturan yang jadi beban karyawan ini tetap harus mendengar masukan, terutama dari kalangan karyawan. Setiap aturan baru wajar ada pro kontranya. Tapi seharusnya pemerintah juga mendengar dulu respon masyarakat sebelum aturan ini benar-benar diberlakukan. Setuju atau tidak? Dari Jakarta, Yinceng Hadi bersama juru kamera Jamie Jasin melaporkan. Ya, pasca dilantik anggota DPRD di beberapa daerah, ramai-ramai gadaikan SK ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Salah satunya anggota DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka menggadaikan SK yang diduga untuk melunasi hutang biaya kampanye. Anggota DPRD pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah dilantik. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPRD Jombang pada tanggal 21 Agustus lalu. Belum genap 1 bulan dilantik, sejumlah anggota DPRD Jombang kedapatan menggadaikan SK-nya di bank untuk dapatkan pinjaman. Fenomena ini pun diakui Sekretaris DPRD Jombang. Saya nggak hafal, tapi memang itu kan juga haknya beliau-beliau dengan yang kerjasama kita dengan perbankan, baik Bank Jatim ataupun Bank Jombang itu. Jadi berapanya saya tidak hafal. Maraknya informasi anggota legislatif menggadaikan SK, sejumlah anggota DPRD lainnya memaklumi tindakan rekan-rekan sejawatnya. Kayaknya juga enggak lah, terbukti saya sendiri, alhamdulillah meskipun saya juga ngambil, tapi kan tidak saya gunakan untuk pilkada. Jadi itu tergantung dari masing-masing personel. Kita nggak bisa terus ngomong, oh saya nggak ngambil, padahal kita enggak lah, kita terbuka saja. Karena memang ada aturannya, ada istilahnya apa ya, jadi kita nggak melanggar hukum. Pribadi anggota Dewan masing-masing setelah dilantik, setelah menerima SK, urusan person-person daripada semua anggota DPRD. Dan itu tidak hanya di Jombang, di mana saja seperti itu juga. Oke. Ya karena biasanya gimana ya? Apa kok bisa sampai digadaikan? Biasanya untuk apa kok sampai digadaikan? Itu yang saya nggak tahu. Bah hutangnya akeh ya itu ada orangnya sendiri kepingin nyaur ya. Seperti kamu tahu semuanya toh. Kosnya politik itu juga besar.
Penggadaian SK di bank adalah masalah privasi anggota DPRD sendiri. Mereka mengklaim hal ini bisa saja dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah lainnya. Satu SK biasanya digadaikan dengan nominal 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, selain di Jombang, pemirsa, puluhan anggota DPRD Subang, Jawa Barat yang baru saja dilantik juga ikut menggadaikan surat keputusan atau SK keanggotaannya untuk mengajukan pinjaman. Rata-rata pinjaman yang diajukan antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Lima 50 anggota DPRD Subang, Jawa Barat ini telah resmi dilantik untuk periode jabatan 2024-2029. Namun, baru juga dilantik, beberapa di antaranya sudah menggadaikan surat keputusan atau SK keanggotaan mereka ke bank. Mereka menggadaikan SK untuk mengajukan pinjaman. Jumlah pinjaman yang diajukan berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Sekretaris DPRD Subang Tatang Supriyatna membenarkan dan telah menerima surat rekomendasi untuk pengajuan pinjaman. Namun ia memastikan pinjaman tidak ada kaitannya dengan fraksi maupun sekretariat DPRD Subang. Kalau sebelum saya mungkin itu perpanjangan ya, karena mereka setelah ditetapkan juga mereka waktu itu mungkin menjelang lah istilahnya menjelang. Kalau yang ke saya itu setelah mereka ini, ya artinya mungkin di bawah 10 lah kurang lebih, sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kita akan serahkan itu, apa SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya itu ya. Berapa Pak nominalnya? Ini tergantung sih orang ataupun anggota yang akan mengajukan berapa usulan dia mengajukan permohonan. Jadi ini beda-beda. Tatang juga menyebut fenomena anggota DPRD gadaikan SK ternyata rutin terjadi saat awal anggota DPRD dilantik. Hanya di Subang, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bila pasangan Pramono Rano miliki tim sukses bertabur bintang, pasangan Ridwan Kamil Suswono belum umumkan tim suksesnya. Bahkan Ahmad Syahroni yang sempat dikabarkan menjadi ketua tim sukses batal bertugas. Dinamika tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berjalan. Bila sebelumnya politikus Partai Nasdem Ahmad Syahroni sempat diinfokan menjadi ketua tim sukses, namun kini telah berubah. Ahmad Syahroni batal menjadi ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Syahroni. Ia mendapatkan tugas lain di tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan akan diumumkan langsung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Menanggapi hal tersebut, Suswono mengatakan ia tidak terlibat secara langsung dengan pemilihan ketua tim pemenangan. Suswono menambahkan bahwa siapapun yang akan menjadi ketua tim pemenangan merupakan yang terbaik untuk Koalisi Kim Plus. Ya itu saya kebetulan memang tidak terlibat langsung ya, karena itu sudah ada tim, kan itu adalah pimpinan-pimpinan partai ya. Jadi musyawarahnya pimpinan partai, kami sih tinggal menjalankan aja nanti siapa yang dipilih, dan tentu kami nanti pasti akan berkoordinasi dengan tim pemenangan, udah pasti itu. Suswono juga berharap dalam pilkada ini tidak ada lagi pembelahan warga, melainkan bersatu dan juga dapat memberikan ide gagasan yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga turun untuk berdialog dengan warga. Salah satunya Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan.
Dan saat berkunjung ke Waduk Pluit Muara Baru, Dharma Pongrekun juga sempat mengobrol dengan warga. Bakal calon independen di Pilgub Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Selain berdialog dengan warga, Dharma Pongrekun juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Pluit. Pemirsa, hingga kini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinet pemerintahannya. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinetnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Rahayu Saraswati Djoko Hadikusumo. Menurutnya, hingga kini Prabowo masih menelisik rekam jejak dan kapasitas para calon menterinya. Menurut Rahayu Saraswati Djoko Hadikusumo, Prabowo sedang mendalami orang-orang yang akan menjadi pembantunya selama 5 tahun ke depan. Ia juga menyebut Prabowo tak menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung di pemerintahannya kelak. Semua calon-calon menteri itu kenapa butuh waktu yang cukup lama, karena pasti akan dilihat dari kapasitas, akan dilihat dari latar belakangnya full ya, yang bagaimana harus yang terbaik yang bisa menggabungkan antara eksekusi program, menangkap visi misi Astacita, dan tentunya memahami bagaimana pemerintahan dari segi birokrasi itu harus berjalan. Semua itu harus dipertimbangkan ya. Siapa yang jadi kita nggak tahu. Kita lihat aja. H-5 menit juga bisa berubah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi 18 venue olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Rehabilitasi 18 venue PON tersebut menghabiskan dana 811 miliar rupiah. Senin 9 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Jokowi meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga meski penyelenggaraan PON telah selesai. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi dan kota kabupaten, agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Presiden berharap agar venue yang ada dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan, serta meningkatkan kemampuan para atlet. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan Pak teman-teman lain bersilaturahim, dengan Pak Pram, dengan Bandul. Ini tentu kita berbicara juga kota kita ini yang insya Allah akan tetap terjaga dengan baik, dan tentu juga saya menyarankan beberapa hal kalau insya Allah diberikan hidayah untuk memimpin Jakarta kelak, yang menyelesaikan tiga masalah pokok Jakarta: kemacetan, kebanjiran, dan daerah kumuh. Karena yang lainnya bisa dikerjakan orang lain. Ini
dan alhamdulillah tentu itu menjadi hal yang pokok yang dikerjakan, dan insya Allah Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah 20 tahun. Jadi saling mengenal bagaimana beliau tentu tidak meledak-meledak kayak Ahok. Tapi dia pekerja keras. Jaminlah, saya jamin itu. Jadi dua insinyur bersaing ini insinyur beliau juga, jangan lupa, bukan administrator, insinyur ini. Jadi pastilah mempunyai kemampuan yang sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak JK yang saya hormati, saya menganggap beliau sebagai kakak orang tua yang selama ini kami sudah cukup lama, mungkin 20 tahun lebih dalam pemerintahan bersama-sama, Bang Dul, Pak Sofyan, Pak Hamid. Yang pertama, saya datang ke tempat Pak JK bersilaturahmi. Yang kedua, belajar. Sebenarnya Jakarta ini, warga Jakarta harus berterima kasih kepada Pak JK. Ada satu momen, kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mau ke bandara, dulu banjir tidak pernah terselesaikan. Orang tidak banyak tahu bahwa itulah yang menyelesaikan Pak JK. Sehingga banjir menuju airport itu tertangani dengan baik. Maka hari ini kami berdua, saya dan Bandul, banyak bertanya kepada Pak JK tentang berbagai hal, terutama keberanian untuk memutuskan sesuatu yang memang harus diputuskan. Saya dan Bang Dul berjanji saya akan mempunyai cara yang kurang lebih sama dengan Pak JK, memulai dari bawah, memutuskan sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kami pribadi atau kepentingan kelompok, golongan dan sebagainya, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang saya juga dapatkan dari Pak JK dengan pengalaman panjang beliau, tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang, harus santun, harus fokus, berani memutuskan. Dan itu mudah-mudahan Pak JK, Bapak udah kenal saya lama sekali, saya akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk memajukan Jakarta. Karena Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, maka 2024, maka ini menjadi hal bahwa Jakarta menjadi kota global, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional. Itulah yang menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernur yang ada. Maka kami akan bekerja keras dari bawah Pak JK. Kalau diberi amanah dan hidayah, mudah-mudahan kami tidak menawarkan sesuatu mimpi yang tidak bisa dikerjakan, tetapi kami akan memulai sesuatu dari bawah yang betul-betul bisa dikerjakan. Pak JK, sekali lagi terima kasih. Bang Dul. Baik, 1-2 pertanyaan. Silakan. Pak JK, izin bertanya kepada Pak JK. Ini kan Pram ini juga ingin mewakili semua aspirasi kelompok masyarakat, dan juga sebenarnya ingin juga menarik dukungan dari para pendukung Pak Anies Baswedan. Itu hari ini juga apakah disampaikan juga kepada Pak JK? Karena kita tahu Pak JK juga mentornya Pak Anies. Saya kira tidak ada transfer dukungan, yang penting Pak Pramono yang menjadi pemimpin yang mempunyai kemampuan, itu saja. Ya tentu kalau teman-teman yang lainnya juga tentu sepaham. Kalau Pak Anies pastikan juga sama-sama beliau nih bersahabat juga. Ya. Pada dua calon seperti Pak Ridwan Kamil dan Pak Pramono disampaikan masalah kekumuhan, ya. Maksudnya terima kekumuhan atau membereskan masyarakat yang tinggal di bantaran kali, atau gimana sih Mas terhadap Ya begini, di antara kota-kota di Asia ini tinggal 3 kota yang ada kekumuhannya yang luar biasa: Jakarta, Manila, dan Kalkutta. India lah. Power. Oh, iya, karena itu
Halo, ya. Jadi kehidupan, kesehatan, harga diri. Ya pemirsa, gelaran Putra-Putri Tenun Songket Indonesia tahun 2024 digelar di Jakarta. Gelaran tersebut diadakan demi bisa terus melestarikan budaya tenun songket khas Indonesia kepada generasi muda Indonesia. Memperingati Hari Tenun Nasional 2024, Komunitas Indonesia Internasional Art dan UKM Kadinya menggelar pemilihan Putra-Putri Tenun Songket 2024 di Jakarta. Para finalis Putra-Putri Tenun Songket tampil dengan beragam busana, hasil tenun dan songket yang berasal dari masing-masing provinsi di Indonesia. Dalam gelaran ini, para finalis dibekali pengetahuan sejarah kain tenun songket sejak masa kerajaan di Indonesia. Diharapkan ajang Putra-Putri Tenun Songket Indonesia terpilih tahun 2024 ini dapat mewujudkan kelestarian budaya tenun songket di Indonesia maupun di dunia global. Duta-duta besar luar untuk bersinergi bersama membantu duta-duta besar membantu kita ya, khususnya penggiat-penggiat usaha UMKM ini dan juga penggiat wastra dan semuanya untuk dibantu dalam hal pemasarannya. Juga promosi-promosi terus kita lakukan agar meningkatkan demand-nya.